Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan PMT 118 Surabaya bersama saya Dr. Zaki Kurniawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih materi tentang acute coronary syndrome dan adult basic advanced life support. Nah, efek ataupun komplikasi yang tidak kita harapkan dari suatu serangan jantung itu adalah suatu cardiac arrest, ya. Suatu cardiac arrest itu apa sih? Sebetulnya hilangnya perfusi aliran darah secara tiba-tiba yang tidak terduga yang disebabkan oleh berhentinya aktivitas mekanik jantung. Ya. Ini lebih luas lagi. Cardiac arrest itu sebetulnya ya bisa diakibatkan oleh macam-macam hal. Bisa karena kardiovaskulernya, karena serangan jantung bisa, karena metabolik, karena infeksi, sepsis juga bisa, karena neurologik, karena inflamasi, karena trauma, ya bisa. 5H, 5T ini adalah sebagai penyebab dari cardiac arrest. Ini yang komplikasi yang tidak kita harapkan. Hasil akhir dari gangguan tersebut adalah adanya suatu aritmia, ya, aritmia yang maligna, ya, atau aritmia yang ganas, ya, ataupun tidak teraturnya, ya, irama jantung yang mengancam jiwa. Ya. Ada 4 di sini. Ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, pulseless electrical activity, dan asystole. Ya. Ini akan saya jelaskan hanya 4 saja, ya, agar Anda bisa mudah untuk belajarnya. Di tahun 2015, ya, Dr. Scott ini meneliti 3.410 pasien yang menelpon IMS, ya, di Amerika, ya, ataupun di Eropa, ya. Ini ternyata 74,5%-nya itu adalah kegawatan kardiovaskuler, ya. Kurang lebih 23% adalah karena akut coronary syndrome, 3%-nya heart failure atau DCOM, ya. Kemudian 2,8-nya itu adalah atrial fibrilasi, jadi ketidakritmisan dari suatu irama atrium, ya. Kemudian 2,8 adalah stroke, 9,9 adalah cardiac arrest. Penyebabnya kurang tahu, ya. Jadi bervariatif, tapi yang tersering adalah ACS. Begitu juga kurang lebih sama di negara kita, ya. Nah, dari cardiac arrest yang 9,9 ini setelah diteliti ternyata VT dan VF itu menjadi yang paling banyak. VT dan VF ini sebetulnya bisa kita tangani, ya, kalau di luar negeri berdasarkan riset tersebut, berdasarkan penelitian tersebut, 84,5 pasiennya ini setelah dia mengalami membaik dalam 30 harinya itu cukup tinggi, hampir 30%. Jadi penanganan pasca aritmia, pasca VT-VF ini sangat penting. Ya. Kalau asystole yang bisa kembali atau return of spontaneous circulation (ROSC) itu 12%-nya itu meninggal dalam waktu 30 hari. Sisanya 170 pasien ini tidak bisa kita selamatkan. Time is muscle, ya. Di sini kalau kegawatan dari kardiovaskuler adalah time is muscle. Nah, ini adalah ya, bagaimana kalau kita menangani kondisi-kondisi pasien yang dalam kondisi aritmia tersebut ataupun kondisi-kondisi yang memerlukan pijat jantung. Kapan kita melakukan pijat jantung? Kapan kita memberikan suatu defib? Ya. Yang pertama adalah ngecek kesadaran dari penderita tersebut, respon ataukah unrespon, tentunya dengan sistem AVPU, ya, alert, respon to verbal, respon to pain, ataukah unrespon. Kalau tidak respon atau unrespon, jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan, ya, shout for help, ya, minta tolong. Kemudian segera buka jalan napas, kemudian observasi, ya, lihat dari breathing-nya bagaimana. Kemudian segera lakukan 30 pijat 2 nafas buatan jika dia unrespon dan tidak bernafas. Ini sangat penting, ya. Oke. Ini dekati dengan safely, ya. Jadi Anda harus pakai APD tentunya, ya. Jangan sampai Anda menjadi pahlawan kesiangan, ya. Jadi dekati dengan menggunakan APD, cek respon, ya. Minta tolong, ya, segera buka jalan napas, cek breathing-nya, call 118, ya. Segera bila tidak sadar, tidak nafas, ya, lakukan 30 kali pijat, 2 kali nafas buatan. Ya. Oke.
Ini adalah gambaran bagaimana Anda cek responnya. Pak, ya. Terus kemudian Anda rangsang ya. Kalau memang dia tidak respon dengan verbal, Anda rangsang dengan pain atau nyeri, ya. Bagaimana merangsangnya? Bisa di sternum ya atau di supraorbita, ya. Anda tekan saja ya. Kemudian kalau di sternum di tulang dada ya, Anda tekan sekuat tenaga boleh ya. Tidak diperbolehkan Anda mencubit puting ya, puting itu enggak boleh, sudah dilarang. Atau kemudian di pangkal dari kuku. Nah, pangkal dari kuku ini ada saraf-saraf nyeri di situ. Anda tekan saja ya untuk ngecek apakah dia respon dengan rangsangan nyeri atau. Nah, apakah Anda baik-baik saja, Pak? Ya, rangsang dengan verbal. Kalau tidak respon, maka segera Anda teriak ya. Apabila tidak respon dengan rangsangan nyeri, tolong ada korban tidak sadar ya. Ini katanya awake, respon dengan kata-kata, respon to verbal, respon to pain ya, ada reaksi terhadap nyeri ya, rasa nyeri. Kalau tidak ada respon, maka dia unrespon ya. Tolong ada korban tidak sadar ya. Oke. Kemudian sambil nunggu bantuan Anda lakukan open airway. Buka jalan napas ya. Kemudian bisa pakai head tilt, chin lift, hati-hati dengan menggunakan jaw thrust ya. Ini hanya dipersyaratkan pada tenaga medis, jangan disyaratkan pada orang awam ya dengan penggunaan jaw thrust ini. Ya, look, listen and feel ya. Lihat ya, dengarkan, rasakan ya. Oke. Gerakan dadanya ini adalah cek breathing ya dari penderita tersebut ya. Cek breathing, look, listen and feel ya. Nah ini, jangan bingung dengan napas yang akunal ya ataupun napas yang shisau ya, napas perut dulu. Seringkali itu Anda bingung. Karena itu adalah suatu tanda cardiac arrest. Kalau napasnya tidak adekuat ya, napas perut duluan kurang dari 10 kali adalah indikasi Anda melakukan pijat jantung. Ya, tidak apa-apa. Agonal ya. Seringkali napas perut duluan sudah Anda open airway ya. Kemudian bunyi napasnya tidak enak ya. Itu suatu tanda dari suatu cardiac arrest ya. Ditandai dengan adanya suatu napas yang berat, napas yang gasping ya, itu adalah salah satu tanda cardiac arrest ya. Anda dibolehkan langsung melakukan pijat jantung ya. Nah, bagi Anda yang tenaga kesehatan ya tentunya diperbolehkan ya untuk meraba nadi karotis. Tapi pada saat Anda mengajarkan kepada orang awam ya, tentu ini sangat sulit ya. Tapi Anda sebagai tenaga kesehatan harus bisa melakukan perabaan nadi karotis. Berdasarkan American Heart Association, maka kita harus melakukan ya nadi karotis. Berdasarkan di Eropa ya itu ILCOR tidak mensyaratkan nadi karotis, ya. Langsung saja dilakukan pijat jantung. Ini sekedar Anda mengetahui saja ya. Perabaan nadi karotis hanya boleh dilakukan 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, diulang 2 kali. Setelah itu Anda harus segera memutuskan ya. Segera pijat jantung ataukah segera melakukan pemberian nafas atau pemberian oksigen saja ya. Nah, kalau Anda merasa yakin bahwa ini adalah unrespon, tidak bernapas ya, tidak sadar, tidak nafas, nadi karotis tidak teraba, langsung melakukan chest compression ya, pijat jantung ya. Ini adalah titik tumpu dari pijat jantung ya. Center of the chest, tangan harus berpelekan, tangan harus saling mengunci ya. Terus kemudian lakukan pijat jantungnya adalah 100 hingga 120 kali per menit. Ini berdasarkan AHA guideline. Ada beberapa perubahan. Kalau yang lama 100 kali ada perubahan. Semakin Anda cepat Anda berusaha memompa jantung ini, maka kemungkinan untuk penderita tersebut ROSC sangat tinggi. Jadi di dalam waktu Anda hanya punya waktu 3 sampai 4 menit. Itu Anda tahu pasien tersebut cardiac arrest, langsung Anda lakukan pijat jantung. Dalam waktu 3 menit pertama Anda mengetahuinya, maka kemungkinannya dia untuk kembali sekitar 60 sampai 70%. Itu ada risetnya ya. Kemudian kedalamannya adalah 5 sampai 6 cm ya. 5 sampai 6 cm Anda melakukan pijat jantung ya.
30 kali, kemudian nafas 2 kali. Ya. Usahakan setiap pijat itu ada suatu chest recoil, jadi pijatnya tidak boleh terlalu cepat, ya, juga tidak boleh terlalu lambat. Ya. Nanti pada skill station akan diajari oleh teman-teman dari IMD 18. Yang terpenting di sini adalah push hard, push fast, rhythmic, dan continuous. Ya. Ya. Tentang hitungannya sendiri, ya, Anda bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, tiup. Nah, atau Anda bingung, Anda bisa melakukan 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Yuk, 2 kali. Nah, itu juga bisa. Ya. Oke. Nah, ini adalah mode to mode. Ingat ya, kalau Anda ragu-ragu, ya ragu-ragu, Pak, ini pasiennya ini bersih atau tidak? Jangan-jangan pasiennya ini ada HIV atau jangan-jangan dia malah corona dan sebagainya. Nah, ini sekarang kan eranya COVID ya, kita harus hati-hati. Kita boleh tidak melakukan mode to mode atau Anda hanya melakukan pijat jantung saja, ya. Atau Anda pakai masker, ya, masker tiup, ya, gitu. Kemudian Anda bisa kalau settingnya di rumah sakit Anda bisa menggunakan ambubek, ya. Gitu. Yang perlu diingat bahwa saat Anda melakukan ya mode to mode ataupun memberikan napas buatan, ya, jaga RW-nya. Di sini kita lihat di gambar ini bahwa chin lift, jadi dagunya pasien tersebut harus diangkat untuk membebaskan RW-nya, ya. Gitu. Nih, jangan lupa untuk memencet hidungnya. Ini kalau dilakukan mouth to mouth. Tapi kalau Anda memang punya ambubek, pakai ambubek, masalah. Ya. Kemudian memberikan napas buatannya tidak boleh terlalu kuat, ya, karena apa? Tidal volume dari paru itu cuma 500-600 cc, ya. Asal dada terangkat, ya. Yang terpenting adalah jaga RW, ya, dok. Kalau misalkan saya memberikan itu bagaimana? Apa tidak masuk ke rongga pleuranya? Tandanya bagaimana? Ya itu tadi, Anda berarti kurang bisa menjaga RW-nya. Nah, Anda harus benahin dulu RW-nya, ya, chin lift-nya, ya, headfill-nya mungkin kurang benar, ya. Nih, 32, ya, selama 2 menit, ya, selama 2 menit. Setelah itu, ya, Anda evaluasi. Nah ini contohnya, ya, adalah contoh suatu aritmia. Nah, di sini terpenting sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, sedini mungkin kita menggunakan monitor, ya. Di tempat-tempat umum, maka kita akan mendapati suatu AED, Automated External Defibrillation. Di situ kita nggak perlu bingung dengan adanya suatu aritmia ini, karena mesin alat tersebut sudah bisa mendeteksi suatu aritmia. Ya. Tapi kalau memang kita memiliki AED, maka Anda harus bisa menginterpretasi gambaran EKG dari monitor yang Anda tempel, ya, pada penderita tersebut. Ini adalah gambaran ventricle tachycardia, ventricle tachycardia, ya. Sebagaimana kita lihat ya di contoh ini, yang pertama adalah sinus rhythm. Sinus rhythm-nya tiba-tiba dia berubah menjadi ventricle tachycardia. Ya, ventricle tachycardia ini tentunya dibedakan, ya. Kalau di sini penanganannya, jadi saya langsung aja ke penanganannya. Kalau masih teraba nadi karotis, dilakukan kardioversi 50 joule. Kalau tanpa puls, maka langsung dilakukan defib, ya, dengan asinkronis, ya, dari defib tersebut 200 joule minimal, ya. Oke. Kemudian kalau yang tidak ada pulsnya, kira-kira kesadarannya bagaimana? Tentunya pasien yang mengalami ventricle tachycardia tanpa ada puls adalah tidak sadar, ya. Menakutkan tentunya kalau tidak ada pulsnya tapi orangnya masih sadar. Nah, berarti Anda meraba nadi karotisnya masih kurang benar, ya. Gitu. Tentunya kalau masih sadar, nadi karotis pasti masih teraba. Gitu ya gampangannya.
Kemudian yang kedua adalah ventricle fibrilasi. Ini adalah irama aritmia yang letal ya, alias mematikan ya. Kita lihat di sini adalah ventricle fibrilasi ya. Heart rate-nya kurang lebih adalah 300 sampai 600. Ini adalah gelombang QRS ya. Jadi tidak boleh Anda bilang bahwa misalkan ventricle tachycardia ini suatu irama sinus karena dia tidak kelihatan gelombang P-nya. Ya. Jadi irama ventricle tachycardia, bukan irama sinus ventricle tachycardia, tidak ya. Itu juga dengan ventricle fibrilasi ini ya. Dia heart rate kurang lebih 300 sampai 600. Ritmenya bagaimana? Irregular ya. Kalau yang di ventricle tachycardia tadi masih reguler ya. Dia masih konstan walaupun heart rate-nya tinggi ya. Kalau ventricle fibrilasi tidak beraturan. Gelombang P hilang ya. PR interval nggak tahu, nggak jelas ya gitu. Gambarannya fibrilasi jadi tidak teratur ya. Kalau ventricle fibrilasi juga sama ya, langsung dilakukan defib ya minimal 200 joule, tidak dilakukan suatu kardioversi karena ini derajatnya lebih parah daripada suatu ventricle tachycardia. Kondisi pasiennya sendiri bagaimana? Apakah sadar? Tentunya tidak sadar karena dia nadi karotis sudah tidak teraba tentunya ya. Kemudian aritmia yang berikutnya adalah pulse electrical activity ya. Ini adalah adanya gelombang ya, mungkin masih normal di monitor ataupun di rekaman EKG-nya, tetapi nadi karotis tidak teraba. Kondisi pasien bagaimana? Tentunya tidak sadar kalau PEA ya, karena nadi karotis tidak teraba ya. Oke. Begitu juga asistul ya. Asistul tentunya nadi karotis tidak teraba. Pasiennya bagaimana? Tentunya tidak sadar. Dok, kalau misalkan asistul tapi pasien masih sadar, nah, kemungkinan elektrodanya lepas atau Anda salah melakukan perabaan nadi karotis. Ya. Bisa jadi Anda tidak benar karena kalau tidak teraba nadi karotis pasti pasiennya tidak sadar. Kira seperti itu. Jadi gambarannya ya, suatu pasien kalau mengalami henti jantung, lakukan BLS, RJP, berikan oksigen, ambil alat defib ya. Ini lihat irama apakah dia shockable ataukah tidak shockable. Kalau shockable, apakah dia masuk dalam VF atau VT ya. Berikan kejut listrik unsynchronize ya 200 joule ya. Kalau yang bifasik 200 joule, kalau yang monofasik 360 joule, segera lakukan RJP tanpa melihat efek dari dari defib tersebut ya. Nanti saja ya. Jadi langsung setelah di defib langsung berikan RJP, intinya di situ ya. Jadi nggak usah terlalu tergantung dari monitor. Setelah defib langsung RJP ya. Setelah RJP 2 menit baru lihat monitor. Ya. Sedikit berbeda dengan asistul atau PEA karena tadi sama-sama asistul PEA ini nadi karotis tidak teraba, tentunya tidak sadar pasiennya. RJP 5 siklus, berikan obat-obatan epinefrin, konsul dokter ya, emergensi, dokter emergensi ataukah dokter anestesi ataukah dokter jantung boleh ya. Berikan epinefrin 1 mg tiap 3 sampai 5 menit, vasopresin ya. Kemudian pemberian atropin apabila nadinya lambat atau di bawah 50 kali. Ya. Ini juga sama ya. Masih sama dok, VF atau VT, lakukan RJP kemudian berikan defib ya. Segera masukkan epinefrin ataupun vasopressin ya. Begitu seterusnya. Nah, ini tentunya pemberian obat-obatan ini ya setelah Anda melakukan konsultasi dengan dokter ahli jantung ataupun dokter anestesi sebagai konsultan untuk kegawat darurat. Awasi adanya 5H, 5T sebagai komplikasi dari kardiak arrest ini sambil cari penyebabnya ya. Kira-kira kenapa penyebabnya dari kardiak arrest tersebut ya. Nah, ini adalah gambaran AED yang tentunya nanti akan Anda bisa temui di fasilitas umum ya. Ini adalah alatnya. Anda tidak perlu bingung kalau ada AED ini iramanya bagaimana karena alat tersebut sudah bisa mendeteksi adanya suatu kelainan irama pada penderita tersebut. Jadi Anda tinggal mengikuti perintah dari AED tersebut ya. Shockable misalkan begitu. Shock, segera pencet tombol kuning. Minggir ya. Segera menjauh dari penderita.
Kira-kira tersebut ya. Nah, ini adalah gambaran pada saat dilakukan shock pada penderita tersebut. Shock advice, satu shock, dia langsung bisa mendeteksi langsung bifasik ataukah monofasik ya. Segera ikuti pijat jantung ya. Jadi setiap setelah selesai AED itu Anda lakukan shock, langsung RCP. RCP sesuai dengan Anda, jadi tidak dengan alat ya. No shock advice ya, langsung pijat jantung selama 2 menit, nanti akan dievaluasi oleh AED tersebut. Nanti kita akan berlatih, tentunya ini belum ada gambaran ya, kalau kita tidak berlatih menggunakan AED. Juga sama ya, VFVT, DC shock ya, asistul PEA ya, pijat jantung terus sambil dimasukkan obat-obatan. Ini adalah advan ya. Advan itu berarti Anda bisa mendeteksi adanya beberapa aritmia. Yang terpenting adalah tadi ada 4 ya. PF, VT, asistul, PEA. Ya. Nanti kita belajar bersama-sama pada pelatihan di IMD 118 ini. Perubahannya ini adalah beberapa kesimpulan perubahan ya. Jadi kedalamannya 5 sampai 6 cm, kemudian recoil, jadi harus ada dada recoil ya. Usahakan pijat jantung tanpa selang 100 sampai 120 kali, asal dada naik ya, ventilasi tidak boleh berlebihan, jadi tidak boleh sampai terlalu kuat ya. Kemudian jalan napas harus tetap bebas, sedini mungkin segera ikutkan DC shock atau defib ya. Kesimpulan bahwa sindrom koroner akut ini masih menjadi masalah dalam diagnosa serta tata laksana kegawat daruratan, kegawatan di bidang kardiovaskuler ya. Kemampuan deteksi dini, gejala awal, pembacaan ECG pada sindrom koroner akut ini syarat mutlak ya untuk deteksi dini SKA. Harus diikuti oleh BLS-ALS yang adekuat ya. Kalau Anda menemui suatu cardiac arrest ya. Cardiac arrest ini tentunya komplikasi dari SKA, tapi penyebab dari cardiac arrest tidak hanya dari SKA, tapi bisa macam-macam ya. Bisa aspirasi, bisa pneumonia, ya, bisa hipovolemi karena perdarahan ya, bisa karena DHF kemudian jadi cardiac arrest, bisa kelainan ketidakseimbangan elektrolit juga bisa cardiac arrest itu ya. Jadi cardiac arrest penyebabnya banyak ya. Salah satu penyebabnya adalah sindroma koroner akut. Ini harus selalu diikuti BLS ALS yang adekuat. Karena itu mari sama-sama nanti berlatih bersama rekan-rekan dari MT 118. Kemampuan early defib kardioversi ini syarat mutlak yang pada aritmia yang shockable untuk tenaga kesehatan. Jadi setelah pelatihan ini kita harapkan Anda semua tidak takut untuk melakukan defib atau kardioversi pada penderita-penderita yang mengalami kegawat daruratan kardiovaskuler. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.